Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, dari SPIB BP 24 dengan NIM 2411020034. Yang kali ini akan membuat video untuk melengkapi tugas arkeologi. Baiklah, langsung saja masuk kepada soal yang pertama. Jelaskan apa itu ilmu arkeologi. Arkeologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu arkaios atau kuno dan logos atau ilmu pengetahuan, sehingga secara etimologis berarti ilmu tentang masa lampau yang bersifat kuno. Secara terminologis, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia masa lalu berdasarkan sisa-sisa kebudayaan material yang ditinggalkan, seperti artefak, ekofak, dan fitur yang ditemukan di permukaan atau di bawah tanah. Dan kita masuk kepada poin A dari soal nomor 1, definisi dan wilayah kajian arkeologi. Yaitu definisi arkeologi tidak hanya terbatas pada benda-benda kuno, tetapi mencakup seluruh hasil aktivitas manusia dari berbagai masa dan tempat. Wilayah kajian arkeologi meliputi: yang pertama, arkeologi prasejarah; yang kedua, arkeologi sejarah; yang ketiga, arkeologi industri; dan yang terakhir, arkeologi maritim. Dan masuk kepada poin B dari pembahasan soal nomor 1, sejarah arkeologi sebagai sebuah disiplin ilmu. Yaitu awalnya arkeologi berkembang dari kegiatan pengumpulan benda kuno atau antiquarianisme pada abad ke-17 dan ke-18 di Eropa. Kegiatan ini bersifat estetis dan koleksioner, bukan ilmiah. Baru pada abad ke-19, arkeologi mulai berkembang sebagai ilmu sistematis berkat kemajuan geologi, paleontologi, dan antropologi. Di Indonesia, arkeologi mulai berkembang pada masa kolonial dengan pendirian Dinas Purbakala pada tahun 1913. Setelah kemerdekaan, arkeologi dikembangkan secara ilmiah melalui lembaga seperti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan berbagai jurusan arkeologi di universitas. Selanjutnya kita masuk kepada poin C, tujuan dan fungsi ilmu arkeologi. Tujuan dari ilmu arkeologi terdapat beberapa poin. Yang pertama, rekonstruksi budaya masa lalu. Yang kedua, untuk merekonstruksi sejarah budaya. Yang ketiga, untuk pemahaman proses budaya. Dan yang keempat, pelestarian warisan budaya. Dan fungsi arkeologi yaitu ilmiah, yaitu menyediakan data empiris bagi kajian sejarah dan antropologi. Selanjutnya edukasi, yaitu menumbuhkan kesadaran sejarah dan budaya. Dan selanjutnya kultural, yaitu memperkuat identitas bangsa melalui peninggalan masa lalu. Dan selanjutnya ekonomi dan pariwisata, yaitu memberikan dasar bagi pengembangan wisata budaya dan warisan dunia. Dan selanjutnya poin D, hubungan arkeologi dengan disiplin ilmu lainnya. Arkeologi bersifat interdisipliner karena untuk memahami masa lalu diperlukan kerjasama dengan berbagai cabang ilmu, di antaranya antropologi, yaitu memberikan teori tentang perilaku manusia dan struktur sosial. Yang kedua, geologi, untuk membantu menganalisis konteks lapisan tanah atau tempat ditemukannya artefak. Dan yang ketiga, ilmu sejarah, yaitu memberikan kerangka waktu dan interpretasi naratif terhadap temuan arkeologis. Dan yang selanjutnya, kimia dan fisika, digunakan untuk penanggalan seperti karbon -14 dan analisis bahan artefak. Dan kita masuk kepada soal nomor 2, data-data arkeologi. Data-data arkeologi adalah semua hasil aktivitas manusia pada masa lalu yang dapat diamati secara material. Data ini dapat berupa artefak, fitur, ekofak, dan konsep simbol.
Dan selanjutnya masuk kepada poin A dari soal nomor 2, sifat-sifat data arkeologi. Sifat-sifat dari data arkeologi terdapat beberapa poin. Yang pertama, tidak lengkap atau fragmentaris, karena proses alam dan manusia menyebabkan kerusakan atau kehilangan. Dan selanjutnya, kontekstual, yaitu nilai ilmiahnya bergantung pada lokasi dan lapisan tempat ditemukannya. Dan yang ketiga, bersifat material, yaitu hanya yang berwujud fisik dan dapat diteliti secara langsung. Dan yang kelima, temporal, yaitu mempresentasikan masa tertentu dalam perkembangan budaya manusia. Dan selanjutnya masuk kepada poin B, soal nomor 2, jenis-jenis data arkeologi. Yaitu jenis-jenis data arkeologi yang pertama, yaitu data primer, seperti artefak yang ditemukan dalam konteks asli. Dan yang kedua, data sekunder, yaitu artefak yang sudah berpindah tempat akibat aktivitas alam atau manusia. Yang ketiga, data organik, berasal dari makhluk hidup seperti tulang, kayu, dan biji-bijian. Yang keempat, data anorganik, berasal dari bahan mineral seperti batu, logam, dan tembikar. Dan yang terakhir, data kontekstual, yaitu hubungan spasial dan stratigrafi antar benda di dalam situs. Dan selanjutnya poin C soal nomor 2, dimensi atribut data arkeologi. Setiap data arkeologi memiliki atribut yang digunakan untuk analisis dan klasifikasi, yaitu yang pertama, atribut bentuk, yaitu mencakup ukuran, bentuk, dan warna artefak. Yang kedua, atribut teknologi, berkaitan dengan cara pembuatan, bahan, dan teknik pemrosesan. Yang ketiga, atribut fungsi, berhubungan dengan kegunaan artefak bagi manusia masa lalu. Dan yang keempat, atribut gaya, mencerminkan ekspresi budaya dan estetika suatu masyarakat. Dan soal yang terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi data arkeologi. Data arkeologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama, faktor budaya, segala aktivitas manusia yang menyebabkan terbentuknya data arkeologi, seperti pembuatan, penggunaan, pembuangan, dan penghancuran artefak. Dan yang kedua, faktor alamiah, seperti proses lingkungan yang mempengaruhi pelestarian data, seperti erosi, pengendapan, kelembapan, suhu, dan aktivitas biologi. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.